Halo semuanya, kenalin nama aku Iqbal Makarafi dengan NPM 23106311170091 dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan menjelaskan perbandingan pengerjaan limit dengan hitungan manual dan menggunakan software berupa MATLAB. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku bersama. Halo, nama aku Nicholas Jeremy Jaya dan NPM-ku 2310631700109. Aku Syifa Vanessa Zahra, NPM-ku 23106311700049. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di awal video, di video kali ini kami akan membahas mengenai pengerjaan soal limit menggunakan perhitungan manual dan juga menggunakan software MATLAB. Tujuan dari pembuatan video ini adalah memperlihatkan perbandingan efisiensi dan akurasi antara kedua metode tersebut. Video ini diharapkan dapat membantu memahami proses pengerjaan limit baik secara manual yang melibatkan langkah-langkah matematika tradisional maupun dengan pengerjaan software berupa MATLAB. Selain itu, video ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, memungkinkan penonton untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Di video kali ini kami sudah mempersiapkan 3 buah soal di mana soal-soal tersebut akan dikerjakan secara manual dan juga menggunakan software. Dan juga di sini kami akan mencoba sedikit mengenalkan software MATLAB dan juga cara penggunaannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya. Sebelum masuk soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang limit. Apa sih itu limit? Jadi, bayangkan kita punya rumus 2x dikurangi 1. Nah, limit itu kayak kita cek gimana nilai rumus ini kalau x-nya hampir jadi angka tertentu, misalnya 3. Contohnya, limit x mendekati 3, 2x dikurangi 2. Artinya, kita lihat bagaimana rumus ini berperilaku jika x-nya hampir mendekati 3. Gampang kan? Masuk ke contoh lainnya, ada limit x mendekati 3, 2x dikurangi 1. Nah, kita hanya tinggal memasukkan nilai 3 ini ke dalam x-nya, jadi menghasilkan 2 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi, limit ini membantu kita untuk memahami suatu rumus berperilaku kepada nilai variabelnya mendekati sesuatu. Simpelnya, kita cek bagaimana rumusnya hampir mencapai angka tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Untuk soal nomor 1, kita memiliki limit x mendekati 2 dari 5x pangkat 5 ditambah 7x dikurangi 6 per 3x dikurangi 2. Ini tinggal substitusikan saja nilai 2 ke dalam x-nya, menghasilkan 5 dikali 2 pangkat 5 ditambah 7 dikali 2 dikurangi 6 per 3 dikali 2 dikurangi 2, menghasilkan 42. Untuk soal nomor 2, di sini ada limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 7. Kita lihat di sini manakah yang punya variabel pangkat tertinggi. Ternyata di sini x pangkat 4. Maka setiap suku yang ada di sini kita bagi dengan x pangkat 4. Sehingga menghasilkan limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat dibagi x pangkat 4 dikurangi 3x dibagi x pangkat 4 ditambah 2 dibagi x pangkat 4 per x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dibagi x pangkat 4 dikurangi 7 dibagi x pangkat 4. Karena di sini 2x kuadrat dibagi x pangkat 4, maka ini bisa dikurangi saja pangkatnya, jadi dihilangkan. Sisanya 2
dibagi X kuadrat dikurangi 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 2 dibagi X pangkat 4 per 1 dikurangi 3 dibagi X kuadrat dikurangi 7 dibagi X pangkat 4. Terakhir, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam bentuk tak hingga. Intinya, setiap telah dibagi pangkat tertinggi dan masih ada X-nya, maka hasilnya adalah 0. Hingga menghasilkan 0 dikurangi 0 ditambah 0 per 1 dikurangi 0 dikurangi 0. Sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini tentukan limit X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat 4X per X tan 2X. Jika kalian menemukan bentuk cos kuadrat sebelah kanan seperti pada pembilangnya yang ini, ingat kembali rumus identitas trigonometri di sini. 1 min cos kuadrat AX sama dengan sin kuadrat AX. Jadi, pembilangnya ini bisa langsung diganti dengan sin kuadrat AX menghasilkan sin kuadrat 4X per X tan 2X. Sama dengan, nah, di sini kita lihat sin 4X-nya ada 2 kali, maka kita bagi jadi sin 4X per X kali sin 4X per tan 2X. Setelah itu, kita tinggal ambil koefisiennya saja. Jadi 4 per 1 dikali 4 per 2. 4 dikali 2 sama dengan 8 kan? Jadi itulah jawabannya. Demikian penjelasan mengenai pengerjaan soal limit menggunakan cara manual. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana pengerjaan soal limit menggunakan software MATLAB dan juga pengenalan sedikit tentang software MATLAB ini. Berikut penjelasannya. Kita langsung masuk aja ke perhitungan limit di software MATLAB ini. Software MATLAB ini kalian bisa cari aja di Google ya. Terus kalian bisa register lalu login akun MATLAB ya. Kalian bisa gunain MATLAB ini secara aplikasi kalian download atau kayak saya gunain di web aja. Nah, kita langsung aja ya. Untuk pertama kita clear all dulu supaya bersih ya. Lalu sesudah clear all kita coba untuk mengoperasikan limit ya. Tapi yang simple-simple dulu aja. Kita nggak akan masuk ke soal dulu ya. Soal yang tadi karena yang tadi lumayan ribet. Kita langsung aja tulis di sini limit. Nah, di sini langsung diminta fungsinya. Fungsinya yang simple juga yaitu x pangkat 2 aja. Lalu diminta variabelnya karena kita udah nulis x ya. Variabelnya makanya x. Selanjutnya batasannya atau limitnya kita tulis 2. Sebelumnya kita hitung manual dulu ya. X pangkat 2, limitnya X menuju 2. Jadi 2 pangkat 2 yaitu hasilnya 4. Apakah di sini hasilnya 4? Enggak ya, di sini error. Kenapa bisa error begini? Karena dia belum dikenalkan si variabel X-nya. Nah, kita mau ngenalin si variabel X-nya terlebih dahulu ke si MATLAB ini. Caranya gimana? Caranya kalian ketik sims, atau ini simbol sih harusnya ya, X. Nah, di sini kalian terserah kalian sih sebenarnya kalian boleh pakai X, boleh pakai B, C, D, F, G itu terserah kalian, tapi di sini supaya lebih umum saya pakai X aja. Kita masukin yang tadi ya. Ya, kita yang simpel-simpel dulu aja. Oke, ini nggak ada yang salah ya. Tadi yang salah itu kita cuma belum memperkenalkan si variabel X-nya aja. Apakah hasilnya 4? Ya, hasilnya adalah 4. Selanjutnya, coba ya kita ke soalan yang agak lebih kompleks, yaitu limit. Ini nggak usah ditulis lagi sims x karena di atas sudah diperkenalkan gitu. Kecuali kalian clear variable, itu harus dikenalin lagi, tapi ini nggak usah. X eh, pangkat 2 min 1 X menuju 2. Nah, di sini 2 pangkat 2, 4.
4 min 1, 3 ya. Apakah hasilnya 3? Oke, jawabannya 3. Kita coba lagi untuk yang sedikit lebih kompleks lagi. 2x pangkat 2 min 1. X menuju 2. Apakah bisa di sini? Nah, enggak. Kenapa nggak bisa? Karena si 2x ini dia mintanya itu ditambahkan perkalian dulu. Karena kan 2 kali x itu ya 2x gitu. Nah, maka si MATLAB ini mintanya ditambahin si perkalian dulu. Kalian tulis aja. Nah, di sini si MATLAB ini bagusnya langsung menyarankan yang dia bisa baca. Dan kita bisa langsung enter aja untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya 7 ya. Oke, kita langsung masuk ke soalannya. Soalan yang tadi ya. Oke, untuk soal pertama yaitu adalah kita tulis dulu fungsinya ya. Fungsinya f sama dengan 5x pangkat 5 plus 7x min 6. Kita tutup kurung dulu, baru kita bagi. Kenapa? Karena ini pembagian dan supaya aman, supaya dianya bisa dibaca di MATLAB ini ya kita pakai kurung dulu. Selanjutnya 3 kali x min 2. Ini kita tutup ya. Oke, di sini kita nggak bisa langsung enter ya, karena kalau langsung enter dia nggak keluar jawabannya. Kita belum ngasih si batasan atau ngasih si limitnya. Jadi, untuk itu kita tambahin dulu aja. Nah, untuk itu kita tambahin si titik koma, supaya dianya kayak jeda dulu gitu. Nah, selanjutnya baru kita tambahin limit. Tadi fungsinya f ya. Kalau fungsinya f ya kalian manggilnya f gitu, jangan manggilnya p atau manggilnya t. Itu nanti nggak akan kepanggil si fungsinya. Selanjutnya variabelnya x kan tadi x menuju 2 ya tadi. Jawabannya saat hitung manual tadi adalah 42 dan apakah di MATLAB ini jawabannya juga 42? Mari kita cari tahu. Ya, benar. Jawabannya adalah 42. Lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Di sini saya udah clear window tadi ya, supaya ngelihatnya lebih enak. Lanjut ke soal yang kedua. Saya input dulu kayak tadi. Nah, baru kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua tadi adalah limit menuju tak hingga ya. Kita masukin dulu 2x pangkat 2 min 3x plus 2 tutup kurung per x pangkat 4 min 3x pangkat 2 min 7. Titik koma, kita masukin limitnya. Oh ya, untuk limit di sini kalian kalau misalkan inputnya F ya panggilnya juga F gitu. Tapi kalau misalkan kalian masukinnya T, kalian panggilnya juga T supaya kepanggil gitu si fungsinya. Di sini kan kita masukin F ya udah kita panggilnya F. Variabelnya X menuju limitnya tak hingga ya. Di sini limit tak hingga ditulisnya sebagai INF atau ini tuh singkatan untuk infinity atau infinite ya. Kita enter aja. Tadi hasilnya 0 ya secara hitung manual. Kalau di MATLAB apakah hasilnya juga 0? Ya, hasilnya juga 0. Oke, sekarang kita masuk ke persoalan yang terakhir atau yang ketiga. Ini adalah limit trigonometri. Kita masukin dulu aja fungsinya. 1 min cos 4x pangkat 2 per x kali tan 2x. Sekarang kita masukin limitnya.
fungsinya, lalu variabel X menuju 0 ya tadi. Nah, tadi secara hitung manual hasilnya adalah 8. Nah, apakah di MATLAB juga hasilnya adalah 8? Mari kita cari tahu ya. Nah, hasilnya juga 8. Jadi sekian untuk MATLAB-nya. Kesimpulannya, pengerjaan soal limit menggunakan MATLAB secara waktu memang lebih cepat dan efisien. Tetapi kita juga harus memahami dan membuktikan hasil yang dikeluarkan oleh software tersebut. Dengan mengerjakan soal secara manual, kita dapat memahami langkah-langkah perhitungan secara detail, sekaligus memperkuat pemahaman konsep matematika, karena menggunakan MATLAB seringkali tidak memperlihatkan langkah-langkah perhitungan secara terperinci, seperti yang dilakukan saat mengerjakan secara manual. Hal ini dikarenakan MATLAB dirancang untuk memberikan solusi yang efisien dan cepat tanpa harus memerlukan keterlibatan pengguna dalam setiap detail perhitungan. Dengan demikian, pilihan antara perhitungan manual dan menggunakan software MATLAB tergantung pada tujuan pribadi masing-masing. Jika pemahaman konsep secara mendalam diperlukan, pendekatan manual dapat lebih bermanfaat. Namun, untuk penyelesaian masalah yang memerlukan efisiensi dan akurasi tinggi, penggunaan MATLAB dapat dijadikan pilihan yang lebih baik. Sekian video perbandingan pengerjaan soal limit menggunakan cara manual dan cara software. Saya harap informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi yang menonton.